Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi di tema 2 subtema 1 kelas 5 tentang pembelajaran kegiatan ekonomi ya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu kegiatan ekonomi. Segala usaha untuk memenuhi kehidupan manusia. Baik itu kebutuhan pangan atau makanan, kebutuhan sandang atau pakaian, dan kebutuhan papan atau tempat tinggal. Jadi kebutuhan pokok manusia itu ada 3, sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah tempat tinggal, sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Nah, untuk memenuhi ketiga kebutuhan pokok tersebut, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Ya, jadi kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, dalam bidang pertanian, kita melakukan cocok tanam, menanam pertanian, berkebun sayuran, berkebun buah-buah. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal pangan atau makanan. Kemudian termasuk peternakan, baik itu berternak ayam, sapi, kerbau, atau mungkin berternak bebek, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk kegiatan ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang pangan. Termasuk perikanan ya. Nah, baik itu perikanan budidaya air tawar seperti ikan-ikan lele, ikan emas, gurame, kemudian ikan mujair. Nah, kemudian ada lagi perikanan laut seperti udang, terus cumi, kepiting dan lain sebagainya, serta budidaya air payau yaitu tambak ikan bandeng. Nah, itu semua kegiatan di atas, pertanian, perkebunan, perikanan, nah, itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di bidang pangan. Ada lagi selain itu yaitu kehutanan. Kehutanan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di bidang papan, yaitu tempat tinggal. Manusia menanam hutan jati, hutan pinus, terus ada menanam kayu merbau dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk diambil kayunya. Nah, itu untuk dilakukan pengolahan sehingga menjadi balok-balok atau papan-papan yang nantinya akan dibangun untuk menjadi sebuah rumah atau tempat tinggal. Kemudian selain kehutanan ada lagi perindustrian. Nah, perindustrian ini banyak macam. Ada perindustrian pakaian, perindustrian sepatu, perindustrian alat-alat rumah tangga, dan semua itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di bidang papan ya. Jadi mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta perindustrian, itu semua dilakukan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup manusia atau yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa tadi? Segala sesuatu usaha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada nggak usaha lain di bidang tersebut? Ada tentunya, yaitu pelayanan jasa seperti pelayanan jasa tukang cukur, dokter, kemudian guru, ojek online, kemudian apalagi ya, jasa pengasuh anak atau baby sister, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi yang diambil hanya sekedar jasanya atau tenaganya saja, bukan berupa barang. Nah, karena kondisi Indonesia atau penampakan alam Indonesia yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya itu
menyebabkan perbedaan kenampakan alam yang sangat banyak, mulai dari perbedaan suku, perbedaan agama, kemudian perbedaan tempat tinggal atau usaha. Nah, semua itu berdampak pada kegiatan ekonomi yang akan dilakukan oleh masyarakat di sekitar. Contohnya, untuk daerah-daerah pinggir pantai itu masyarakatnya biasa melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang merchandise atau kenang-kenangan, melakukan penyewaan penginapan, terus melakukan kegiatan jasa transportasi atau guide wisatawan, penjualan makanan dan minuman, serta pengawetan ikan asin. Kemudian ada juga yang biasa dilakukan di pinggir pantai, membuka tambak atau bagan, yang lebih tepatnya menjadi seorang nelayan. Itu kegiatan-kegiatan ekonomi di bidang pariwisata atau yang biasa dilakukan di pinggir-pinggir pantai. Nah, untuk di daerah-daerah yang dataran tinggi itu biasanya orang melakukan kegiatan ekonomi dengan cara membuat sebuah perumahan atau melakukan pembukaan lahan perkebunan, baik itu perkebunan sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Untuk dataran yang lebih tinggi lagi, biasanya ada juga yang membuka jasa pariwisata seperti pendakian gunung dan sebagainya, tapi itu hanya di tempat-tempat tertentu yang memiliki dataran tinggi yang mampu menarik wisatawan. Contohnya seperti di Dieng, kemudian di Rinjani, kemudian di Gunung Salak, Jayawijaya dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu contoh-contoh kegiatan kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan di kegiatan masyarakat, baik di bidang pariwisata maupun di segala sektor yang ada di masyarakat. Semua kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.